Kemudian Al-Furqan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai Al-Furqan. Artinya apa? Untuk menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ada garis tegas. Ini haram, ini halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu sangat besar. Di dalam firman-Nya Dia menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian berkeinginan untuk menghitung-hitung akan nikmat yang telah kuberikan, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jadi nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita itu sangat banyak. Coba kalau kita lihat, misalnya kesempatan bisa mengikuti kajian seperti ini. Ternyata tidak semua orang itu bisa mengikuti. Boleh jadi karena sakit atau boleh jadi karena kesibukan masing-masing. Ya. Allah memberikan kesehatan untuk kita. Dengan sehat maka kita bisa bersama-sama untuk kegiatan ini. Tapi yang lebih penting lagi, yakni nikmat iman. Nikmat iman. Kenapa demikian dia? Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijamin dengan surga. Surga yang sangat mulia, yakni surga Firdaus. Surah Al-Mu'minun menyatakan qad aflahal mu'minun. Seterusnya nanti pada ayat ke-11 Allah berfirman, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Oleh karenanya mari kita jaga iman kita, jangan sampai keimanan kita itu mengalami aus, ya, mengalami penurunan. Meskipun kita semua menyadari bahwa iman seseorang itu yazidu wa yanqusu. Ya, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kadar iman itu memang ada iman yang tidak akan pernah berkurang, tapi tambah terus. Siapa? Nabi. Para nabi itu di hadapan dengan berbagai persoalan apapun, iman tidak pernah berkurang. Jadi iman para nabi rasul itu yazidu wa la yanqus. Berbeda lagi, ada iman yang stabil, statis. Tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa? Malaikat. La yazidu wa la yanqus. Nah, kalau kita ini yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang beriman. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa bisa jadi orang dari pagi sampai sore itu beriman, tapi tahu-tahu sorenya jadi kafir, bisa terjadi. Ada yang dari sore sampai menjelang pagi beriman atau kafir, ya. Tapi begitu masuk pagi dia menjadi beriman, bisa terjadi. Ya situ oleh karenanya kita berkeinginan supaya grafik keimanan kita itu meningkat. Bagaimana caranya supaya keimanan kita meningkat? Sudah para tentu tidak ada lain kecuali kita senantiasa belajar kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Kita belajar kepada ajaran-ajaran agama dengan sebaik mungkin. Nah, oleh karenanya kesempatan kali ini nanti saya akan sampaikan satu firman Allah, yakni surah Al-Baqarah ayat 185. Kebetulan ini di bulan Ramadan, nanti akan kita kupas secara sekilas. Namun sebelumnya, setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, mari kita senantiasa juga menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita untuk mengarungi kehidupan dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dinul Islam. Kaum muslimin, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya oleh Allah Al-Quran, permulaan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri atau tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya mereka berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memuliakan bulan puasa atau bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Seperti sering kita dengar bahwa Rasulullah menyatakan bulan Ramadan itu syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul fihi lailatul khairum min alfi syahrin misalnya. Tapi ini tidak saya kupas ya, kita tidak akan mengupas tentang itu. Kita akan mengupas tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk, sebagai al-huda, Al-Quran sebagai al-huda, ya. Al-Quran sebagai al-bayan, Al-Quran sebagai al-furqan. Jadi Al-Quran itu bisa disebut sebagai al-huda, sebagai al-bayan, sebagai al-furqan. Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk dalam hal apa? Nah, kalau panjenengan itu memasuki sebuah kampung, ingin melihat atau ingin
menjumpai saudaranya di RT 1 RW 5 misalnya, atau RT 1 RW 2 misalnya, atau berapa gitu. Sementara panjenengan tidak tahu posisinya, kira-kira yang bisa dijadikan sarana menjadi petunjuk apa kira-kira? Apa kira-kira? GPS, betul? Bisa. Tapi karena teknologi, kalau kebetulan nggak bawa, kita diberi oleh Allah ini. Lisan, tanya kepada orang di situ, maka kita, oh, kalau RT 1 RW 5 itu berada di wilayah belakang PMI misalnya. Ini Tegal Baru. Belakang PMI nanti ada perempatan kiri misalnya seperti itu. Kalau panjenengan berada di Hamelekir sana di Jakarta, di RT 4 RW 10 begitu berada di perempatan, jangan bingung, tanya pada orang. Itu petunjuk dalam segala hal Al-Quran itu. Coba kita lihat, misalnya kalau yang laki-laki itu mau mencari istri itu, ada nggak kira-kira ayat yang bisa dijadikan dasar menjadi petunjuk? Ada. Ya. Jadi kalau kita ini mau cari istri, kita akan mencoba mencari ayat-ayat. Oh, bagaimana ya? Nanti akan kita ketemukan surah An-Nisa misalnya, surah An-Nisa. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Oh, ini wanita ideal seperti ini. Bagi anak putri yang ketika mendapatkan lamaran, orang putri kan tidak melamar, berikan lamaran, ingin menjadi seorang suami yang baik, suami yang saleh. Surah Nisa menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini kita juga menjawab seperti ini. Apalagi misalnya utang, ngerembuk babakan utang piutang, sewa menyewa, atau apa lagi kira-kira, kontrak rumah, ya. Itu ternyata Allah memberikan petunjuk. Silakan dibuka dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282. Ini terdapat pada surah yang paling panjang, ayatnya paling panjang. Awalnya diungkapkan dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu ila ajal. Di sana akan diungkap oleh Allah tunjuk. Apalagi misalnya, kita ini jadi orang kaya, punya harta kekayaan yang banyak. Dilarang kita ini semua untuk kita sendiri, keperluan kita sendiri. Perhatikan generasi penerusnya, supaya generasi penerusnya itu juga mendapatkan apa yang telah diusahakan oleh orang tuanya, maka meninggalkan warisan. Ada ayatnya. Diawali dengan firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surah An-Nisa ayat 9. Ada banyak. Jadi Al-Quran itu disediakan sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Kemudian Al-Quran sebagai al-bayan, ya, sebagai penjelas dan petunjuk. Jadi akan lebih detail. Oh begitu. Ya. Maaf. Ini dulu ya, ketika kita berada di desa ada kelurahan itu, kepala desa itu ada carik, kemudian ada bayan. Bayan itu tugasnya apa?
Jadi sebenarnya menggunakan bahasa Al-Quran itu. Jadi ada Mbah Bayan. Mbah Bayan tugasnya apa? Jelas-jelaskan kepada masyarakat wilayah kebayanannya agar bisa melaksanakan tugas-tugas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingat betul ini maaf, kita bicara Al-Bayan. Mbah Bayan itu biasanya kalau hari Kamis itu pulang dari kelurahan, dari rapat kelurahan bersama dengan Pak Lurah, kemudian bayan-bayan yang lain, yang cari atau kumpul kelurahan yang lainnya itu biasanya kalau pulang tidak langsung pulang ke rumah. Sebelum zuhur itu mengakhiri pertemuan di kelurahan. Tugas bayan mengakhiri kemudian sebelum zuhur, setelah waktu zuhur itu sudah sampai berada di wilayah kebayanannya. Ini pengalaman. Jadi di kampung saya itu zuhur bayan sudah di situ. Nanti ngimami. Jadi Mbah Bayan itu pintar ngaji, pintar agama. Jadi ada mutin, ada bayan, imami. Setelah jadi imam selesai, setelah sholat zuhur menghadap ke jamaah, menginformasikan sedherek-sedherek tulung mangke ba'da maghrib. Nah ini biasanya di desa ya. Di desa itu kalau malam Jumat sing yang mesti luwih akeh tinimbang malam liyane. Bisa dulu itu. Kalau Jumat sing akeh, kalau sebab itu ono baca Yasin macam-macam. Jadi tulung mengko bengi pada maghrib diumumke yen esuk dina Ahad. Mbah Bayan enggak terbiasa menyebut hari Minggu itu enggak. Esuk dina Ahad kira-kira jam yen kentongan kelurahan ditabuh padha ngono supaya masyarakat kabeh kerja bakti jumbuh karo panggonane dhewe-dhewe. Tumrap sing kuli kenceng, kuli kendu, kuli setengah. Ini mudah nggak ini? Contoh nih, kuli kenceng, kuli kendu, kuli setengah, kuli kendu. Wih, ono panggonane dhewe-dhewe, ambane dawane dalan sing di kerja bakti ini luwih dawa, sing jenenge kuli kenceng paling dawa. Kuli kenceng kuwi duwe sawah, duwe tegal, duwe kebon iki kuli kenceng. Nek kuli setengah duwe sawah utawa duwe sawah lan duwe kebon utawa duwe tegal. Jadi sawah kena duwe tegal utawa kebon. Loro. Sawah, tegal, kebon, setengah sawah lan kebon atau sawah atau tegal. Ini biasanya niki tegal ini boten, kebon kena. Terus yang kuli kendu, yang duwe ini kebon. Lah ono istilah buruh tani. Lah buruh tani ada apa? Biasanya sudah magar saya. Nah, wilayahnya sekian. Mulai dari dino Ahad kerja bakti gumregut. Wong sak kelurahan padha nyambut gawe kabeh, tumrap wong sing ora duwe sawah, ora duwe tegal niku ora duwe jatah garapan kerja bakti, mengko iso buruh. Indah Bayan. Al-Quran sebagai Al-Bayan itu memberikan penjelasan-penjelasan terhadap ayat-ayat yang lain. Maka kalau kita perhatikan firman Allah, misalnya aqimis sholat wa ita'iz zakat, bicara tentang sholat, sulit untuk kita dapatkan petunjuknya cara sholat gimana. Nah, harus ada ayat yang lain. Wah ternyata juga aneh. Maka nanti hadis menjelaskan.
Tapi kalau zakat, oh ternyata nanti ada. Kemudian Al-Furqan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai Al-Furqan. Artinya apa? Untuk menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil, ada garis tegas.